Shibo Yugi merupakan salah satu anime yang rilis pada tahun 2026 oleh Studio Deen, berfokus tentang kisah seorang gadis berumur 17 tahun bernama Yuki, seorang pemain dari game kematian yang ada di dunianya. Ya, mirip Squid Game gitu konsepnya, dan bertujuan untuk memainkan game tersebut sebanyak 99 kali. Meskipun tampak seperti anime yang berpusat pada action, Shibo Yugi cenderung lebih menonjolkan filosofi yang rumit dan mendalam pada setiap karakter utama dalam animenya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah karakter dari anime ini yang bernama Moegi, mengenai perumpamaan seekor burung cabak melawan matahari. Dan tanpa basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Kisah atau perumpamaan burung cabak ini sendiri pertama kali diceritakan pada saat Moegi sedang berdialog dengan gurunya, yakni Kiara, yang pertama kali ia temui ketika tengah bermain sebuah game kematian bertemakan Natal. Pada saat itu, Moegi melihat Kiara yang sedang membunuh seorang pemain. Ia terpukau karena melihat Kiara seakan bebas dengan niat membunuhnya. Moegi kala itu memandang Kiara sebagai sosok yang tanpa keraguan dan berani melakukan apapun yang dia inginkan. Sejak saat itulah Moegi menjadi murid Kiara dan tinggal bersamanya. Bagi yang belum tahu, Nightjar atau burung cabak adalah sekelompok burung nokturnal alias aktif pada malam hari yang termasuk dalam famili Caprimulgidae. Burung ini tersebar luas di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara seperti Indonesia. Secara fisik, burung cabak memiliki tubuh ramping dengan warna bulu coklat keabu-abuan, bercorak belang yang berfungsi sebagai kamuflase sempurna dengan lingkungan seperti tanah, daun kering, atau ranting. Matanya besar untuk membantu penglihatan di malam hari, dan mulutnya lebar bukan untuk menggigit, melainkan untuk menangkap serangga saat terbang. Sayapnya panjang dan sempit, membuatnya sangat lincah saat berburu di udara, terutama saat senja hingga malam hari. Sedangkan perumpamaan tentang burung cabak dan matahari berasal dari tradisi lisan Melayu Nusantara yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita ini bukan berasal dari satu sumber tertulis tertentu, melainkan berkembang dalam bentuk dongeng dan peribahasa yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pesan moral. Dalam kisah ini, burung cabak yang kecil dan hidup di malam hari dijadikan simbol makhluk yang terbatas, sedangkan matahari melambangkan kekuatan besar yang tidak tertandingi. Dalam versi cerita yang umum diceritakan, burung cabak digambarkan sebagai makhluk yang merasa dirinya hebat karena mampu terbang bebas di langit malam. Ia terbiasa bergerak lincah dalam kegelapan dan menganggap tidak ada yang bisa menyainginya. Kesombongan ini membuatnya berpikir bahwa ia juga mampu menghadapi matahari, yang sebenarnya merupakan sumber cahaya dan energi terbesar. Dengan penuh keyakinan, burung cabak pun menentang matahari tanpa menyadari perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka. Ketika matahari mulai terbit, burung cabak mencoba membuktikan ucapannya dengan terbang semakin tinggi menghadapi cahaya yang datang. Namun, semakin terang sinar matahari, burung cabak justru mulai kewalahan. Matanya yang terbiasa dengan kegelapan menjadi silau. Tubuhnya tidak mampu menahan panas dan cahaya, dan ia kehilangan kendali di udara. Pada akhirnya, burung cabak tidak mampu mendekati matahari sama sekali dan terpaksa kembali turun, menyadari keterbatasannya. Dan dalam kisah kehidupan Moegi, perumpamaan ini ternyata sangat berkaitan erat dengan dirinya. Moegi sendiri adalah orang dengan kepribadian yang percaya diri di depan, namun seringkali ragu akan pilihan yang dibuatnya sendiri di belakang. Ia memiliki impian dan tekad untuk menjadi seseorang yang kuat dan berani dalam setiap perbuatannya, serta kebebasan dalam berpikir hingga mampu menentang apapun yang menghalangi jalannya. Keraguan dan impian ini juga membuat pribadi Moegi menjadi lambang dari seekor burung cabak yang menantang matahari. Ditambah pertemuannya dengan Kiara telah membuat dirinya termotivasi untuk menjadikannya sebagai pedoman demi mewujudkan pribadi yang dia impikan. Moegi pada kala itu sangat bersedia menjadi murid dari Kiara dan berpikir bahwa harapannya dapat terpenuhi. Namun sayangnya, keraguan yang dimiliki Moegi ternyata menjadi sebuah penghalang besar baginya untuk mengikuti jejak Kiara. Hal itu semakin diperburuk oleh kepercayaan dirinya. Dia berpikir bahwa menjadi seperti Kiara bukanlah hal yang mustahil. Meski dia harus mati, dia akan bangkit kembali, sesuai yang pernah dikatakannya.
Skenario yang sama juga diperlihatkan pada kisah burung cabak melawan matahari, di mana burung cabak merasa bahwa dia dapat terbang di bawah sinar matahari, bahkan menggapainya bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi ketika fajar menyingsing, burung cabak ternyata merasa kesulitan pada saat menghadapi sinarnya yang begitu terang. Hingga di suatu titik di mana dia merasa frustasi dikarenakan tubuhnya yang lemah membuatnya gagal menggapai harapannya. Dan dalam perjalanan Moegi, kejadian yang sama juga menimpa dirinya, terutama saat dia bermain di salah satu game kematian bernama Candlewoods, di mana mentalnya seakan disiksa habis-habisan dikala menghadapi para pemain yang ada, termasuk gurunya sendiri yang berulah selama permainan berlangsung. Hingga pada momen ketika Moegi dengan sialnya bertemu dengan Yuki selaku tokoh utama dari anime Shibo Yugi, membawanya pada kematian yang tragis. Meskipun berakhir tanpa memberi perlawanan yang berarti, nyatanya Moegi masih memegang harapannya untuk menjadi orang yang kuat. Hal ini dijelaskan oleh Kiara bahwa bintang cabak masih membara kekal abadi hingga kini. Akhir dari kisah Moegi ini juga sebenarnya menjelaskan makna dari kematian karakter-karakter dalam anime Shibo Yugi, di mana kematian mereka sejatinya tidak menutup harapan mereka sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Yuki, jikalau Moegi bisa hidup lebih lama di dunia ini, dia setidaknya akan meraih sesuatu. Memperkuat ironi dari kematian yang dialami para pemain dalam anime Shibo Yugi. Anime ini mengajarkan kita bahwa apa yang telah kita perjuangkan dan harapkan kadangkala tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bahwa takdir sesekali membawa kita ke dalam sebuah kebuntuan di mana jalan menuju harapan seakan sirna, meninggalkan kita dalam keputusasaan, sehingga kita harus realistis untuk menentukan pilihan dalam kehidupan. Oke, segitu aja dari video kali ini. Semoga dari penjelasan tadi bisa bikin kalian makin paham tentang filosofi dari karakter Moegi. Ya, kalau ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau kalian tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa makan.